Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, soal pada tugas 7. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Komango Ibu Sumawadana dengan NIM akhir 061. Nah, pada tugas 7 ini mungkin saya tidak semuanya eh, paham. Jadi, ada beberapa yang saya lumayan paham. Untuk nomor satu itu jelaskan mengapa transformasi rotasi di R3 menghasilkan formula sebagaimana yang termuat di slide pembelajaran. Yang dimaksud yaitu pada yang ini, mengapa mendapatkan formula seperti ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit rotasi. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi? Menurut pemahaman saya, rotasi itu adalah perputaran suatu objek terhadap suatu sumbu yang tetap. Nah, pada R3 ini memiliki tiga buah sumbu. Yang pertama, X, Y, dan Z. Pada R3 juga dapat menggunakan right hand rule untuk menentukan nilai uh, nilainya. Apakah nilai itu negatif atau positif. Ketika uh, jempol kita menghadap ke atas seperti ini, maka ini bernilai positif. Sebaliknya ketika mengarah ke bawah itu bernilai negatif. Lanjut langsung aja ke formulanya mengapa dapat demikian. Nah, pada R3 ini karena memiliki tiga sumbu, maka ketika salah satu sumbu ketika salah satu sumbu melakukan rotasi misalnya pada X, maka misalnya ini ilustrasinya. Ini X. Ini X, maka ketika pada rotasi terhadap X, maka X akan bernilai tetap dan sumbu yang lainnya akan berubah seperti ini. X-nya tetap dan sumbu lainnya itu berubah. Begitupun untuk Y dan Z sehingga mendapatkan formula seperti berikut. W-nya sama dengan X yaitu nilainya diri sendiri. Kemudian W2-nya sama dengan Y cos theta, Y cos theta dikurang Z sin theta. Dan W3-nya itu Y sin theta ditambah Z cos theta. Sehingga membentuk standar matriks seperti ini. 1 cos theta min sin theta 0 sin theta cos theta. Begitupun yang lainnya ketika pada Y maka ini Y maka sumbu Y-nya tetap dan sumbu yang lainnya berubah. Sehingga W2-nya itu ada Y-nya itu tetap. Begitupun juga Z. Z-nya tetap, yang lainnya berubah. Sehingga itulah mengapa mendapatkan menghasilkan formula seperti berikut. Lanjut ke soal 2. Berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi titik tersebut terhadap sumbu X, Y, dan garis Y sama dengan X. Nah, untuk soal nomor 2, di sini saya menggunakan titiknya yaitu min 1,2. Nah, pada soal ini menggunakan rumus refleksi. Refleksi yang, nah ini, refleksi terhadap R2. Untuk yang pertama itu sumbu X.
ketika sumbu X, refleksi terhadap sumbu X, maka T XY sama dengan X min Y. X-nya itu tetap dan Y-nya itu berubah menjadi min. Nah, seperti pada ini, TE1 sama dengan yang awalnya 1,0, kemudian direfleksikan menjadi 1,0. Kenapa Y-nya tidak 0? Karena tidak min, karena 0 ini mencakup plus dan minus. Untuk E2-nya, T sama dengan 0,1, itu jika direfleksikan menjadi 0,-1. Seperti tadi yang saya bilang, itu Y-nya berubah jadi min. Sehingga di sini satunya berubah jadi -1. Refleksi ini didapatkan dari perkalian antara T01 ini dengan matriks 2 kali 2. Nah, pada titik yang saya buat itu T sama dengan XY sama dengan X min Y. Nah, T-nya itu -1,2 dikalikan dengan matriks standarnya R2, yaitu 1, 0, 0, -1. Sehingga menghasilkan -1, -2. Nah, sehingga refleksi terhadap sumbu X dari titik 1,2 yaitu -1, -2. Kemudian untuk sumbu Y itu terhadap sumbu Y itu ketika pada X yaitu Y-nya yang Y-nya yang diminkan, namun pada Y, X-nya yang diminkan. Sehingga T sama dengan -1,2 dikalikan dengan standar matriks pada Y, yaitu -1, -1, 0, 0, 1. Sehingga mendapatkan hasil 1,2. Karena ini -1 dikalikan dengan -1 yaitu plus. Sehingga mendapatkan 1. Jadi hasilnya itu, hasil refleksinya terhadap sumbu Y yaitu 1,2. Kemudian yang ketiga, terhadap garis Y sama dengan X. Nah, pada Y sama dengan X ini agak berbeda. Bukan X-nya atau Y-nya yang diinginkan, melainkan ditukar posisinya. Yang dari X, Y itu berubah menjadi Y, X. Sehingga menjadi -1,2 dikalikan standar matriksnya garis Y sama dengan X yaitu 0, 1, 1, 0 sehingga menghasilkan 2, -1. Nah, jadi ini adalah hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Lanjut untuk nomor 2 yaitu berikan sebuah titik pada R3 dan gunakan perkalian matriks untuk menentukan hasil refleksi terhadap sumbu tersebut. Nah, pada soal nomor 3 ini hampir sama dengan nomor uh, nomor 1, nomor 2, tapi bedanya itu R-nya. Pada R3 ini terdapat 3 buah sumbu yaitu X, Y, Z. Nah, jika refleksi terhadap X, Y, maka Z-nya akan berubah menjadi min. Nah, kemudian ketika refleksi terhadap XZ, maka Y-nya yang jadi min. Begitupun ketika Y, Z, maka X-nya yang min. Kemudian di sini saya menggunakan titik 4, -2, 5.
Yang pertama yaitu terhadap bidang XY. Untuk bidang XY itu standar matriksnya yaitu 100, 00, 1, kemudian dikalikan dengan titiknya 4, min 2, 5, sehingga mendapatkan hasil 4, min 2, min 5. Jadi ini adalah hasil refleksi terhadap R3 pada titik 4, min 2, 5. Untuk bidang XZ, XZ berarti yang diminkan yaitu Y2-nya. Sehingga standar matrik untuk XZ yaitu 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan titiknya sehingga mendapatkan hasil berikut 4, min 2, 5. Yang tadinya min 2 dikalikan dengan min menghasilkan plus. Nah, jadi ini adalah hasil dari refleksi terhadap XZ pada titik pada bidang R3. Lanjut pada soal nomor 4. Berikan sebuah titik pada R2 dan gunakan trigonometri untuk menentukan hasil proyeksi ortogonal. Nah, untuk proyeksi itu, nah ini untuk proyeksi gunakan rumus yang ini. Pada nomor 4 saya menggunakan titik min 3,4. Pada proyeksi ke proyeksi terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya akan berubah menjadi 0. Begitupun sebaliknya ketika pada Y, maka nilai Y-nya, nilai X-nya akan berubah menjadi 0. Hingga untuk perkaliannya min 3,4 dikalikan dengan standar matriks terhadap sumbu X, yaitu 1, 0, 0, 0, hingga menghasilkan min 3,0. Sesuai dengan pada operasinya yaitu Y-nya menjadi 0. Jadi ini adalah hasil untuk proyeksi ortogonal terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y itu sama, cuma bedanya pada standar matriknya yaitu 0, 0, 0, 1 dikalikan dengan titiknya yaitu min 3,4 sehingga menghasilkan 0,4. Ini adalah hasil proyeksi ortogonal terhadap sumbu Y. Soal nomor 4 dan 5 ini sama, itu menentukan proyeksi ortogonal, namun bedanya yaitu pada dimensi. Pada nomor 5 ini dimensi 3 atau R3. Pada soal nomor 5 saya menggunakan titik yaitu 4, min 1, min 7. Pada R3 ini sama seperti R2, cuma bedanya itu R3 memiliki 3 sumbu, R2 memiliki 2 sumbu. Pada R3 ketika proyeksi ortogonal terhadap bidang XY, maka Z-nya akan bernilai 0. Begitupun ketika XZ terhadap bidang XZ, maka Y-nya bernilai 0. Kemudian pada YZ,
maka X-nya akan bernilai 0. Sehingga dari titik yang saya berikan yaitu menghasilkan seperti berikut. Pada bidang XZ, XY sama dengan titiknya dikalikan dengan standar matriksnya, yaitu ini. 100, 010, 000. Sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut. 4, min 1, 0. Sesuai ya. Z-nya itu 0. Pada XY itu Z-nya 0. Sehingga ini adalah hasil dari proyeksi ortogonal terhadap titik 4 dan 1 pada bidang XY. Kemudian pada bidang XZ, nah, ketika XZ berarti Y-nya akan bernilai 0. Langsung T sama dengan 4, min 1, min 7 dikalikan dengan standar matriks pada XZ, yaitu, oh maaf, salah. Ini harusnya 0, ini 1. Sehingga menghasilkan T sama dengan 4, 0, min 7. 0. Sesuai dengan operasinya. Itu Y-nya 0. Sehingga ini merupakan hasil proyeksi pada bidang XZ. Lanjut pada nomor 6. Berikan sebuah titik pada R2 dan tentukan bayangan titik tersebut jika dirotasikan terhadap titik pusat dengan sudut putar. Nah, sudut putar ya yang saya pilih yaitu 30 dan untuk yang negatifnya min 60. Di sini saya menggunakan titik 2,3. Nah, untuk rotasi ini menggunakan rumus sebagai berikut. Counterclockwise itu eh, yang seperti pada soal nomor 1 tadi, eh, counterclockwise itu merupakan nilai positif atau kebalikan arah jarum jam. Kemudian ketika kalau clockwise yaitu searah jarum jam atau bernilai negatif. Pada soal derajat 30 ini rumusnya itu cos theta cos theta min sin theta cos theta. Karena di sini saya menggunakan tetanya itu 30 derajat, maka dirubah dari cos 30 derajat min sin 30 derajat, sin 30 derajat, cos 30 derajat. Dikalikan dengan titiknya. Sehingga menghasilkan untuk cos 30 derajat itu setengah akar 3. Untuk sin 30 derajat itu setengah karena min, maka di sini min setengah. Kemudian sin 30 derajat itu setengah. Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Kemudian dikalikan dengan titiknya. Sehingga mendapatkan hasilnya yaitu 0,23 dan 3,59. Jadi hasilnya yaitu X-nya 0,23 dan Y-nya itu 3,59. Untuk kemudian nomor B yaitu min 60. Min 60 derajat. Itu sama perkaliannya
cos 60 derajat, sin 60 derajat. Nah, yang membedakan yaitu hasilnya. Cos 60 derajat itu setengah, min setengah. Sin 60 derajat yaitu min, maaf, untuk sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Di sini saya salah. Ini, sini min harusnya. Kemudian dikalikan dengan eh, titiknya yaitu 2,3 sehingga menghasilkan 1,59 dan 0,23. Jadi ini adalah hasil dari bayangan terhadap titik 2,3 dengan sudut putarnya itu 30 derajat. 60 min 60 derajat. Untuk nomor 7 ini saya kurang paham. 8, 9. Lanjut untuk langsung ke nomor 10. Nomor 10 ini nomor 10 ini menggunakan rumus sebagai berikut yaitu cos kuadrat theta sin theta kali cos theta sin theta kali cos theta sin kuadrat theta atau sama dengan cos theta cos kuadrat theta setengah sin sin 2 theta setengah sin 2 theta dan sin kuadrat theta. Baik, di sini untuk nomor 10 saya memilih soalnya nomor 25 dan 27. Untuk nomor 25 di sini titiknya yaitu 3,4 dengan membentuk sudut pi per 3 atau sama dengan 60 derajat terhadap sumbu X positif. Yaitu, pada soal nomor 2A5 ini menggunakan rumus yang ini. Nah, sin pi per 3 ini karena sama dengan 60 derajat, maka sin 60 derajat itu setengah akar 3. Dan cos pi per 3 ini atau sama dengan 60 derajat ini sama dengan 1 per 2. Sehingga kita substitusikan untuk pi-nya itu P pi per 3 yaitu cos kuadrat
pi per 3 kali sin pi per 3 kali cos pi per 3 sin pi per 3 cos pi per 3 kemudian sin kuadrat pi per 3. Sehingga kita substitusikan karena ini kuadrat maka eh, setengah dikali setengah kali setengah sehingga menghasilkan seperempat. Kemudian yang ini yang kedua sin pi per 3 kali cos sehingga mendapatkan hasil seperempat akar 3. Karena yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini, maka disama. Yaitu hasilnya pi per setengah seperempat per 3. Kemudian sin sin kuadrat ini karena kuadrat berarti setengah akar 3 dikuadratkan menghasilkan 3 per 4. Sehingga untuk pi per 3 dapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk px-nya, p terhadap x, karena ini terhadap sumbu x, maka pi per 3 dikalikan dengan titiknya. Sehingga mendapatkan hasil 3 per 4 plus akar 3. Ini perkalian matriks. Yang pertama yaitu seperempat kali 3 ditambah dengan seperempat akar 3 ini kali 4. Hingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian jika diselesaikan mendapatkan hasil 2,48 dan 4,30. Jika ini adalah hasil dari proyeksi ortogonal dari titik 3,4 ke garis yang membentuk sudut pi per 3 atau 60 derajat terhadap sumbu x positif. Kemudian yang kedua yaitu nomor 27. Titiknya sama yaitu 3,4 terhadap pi per 3 atau 60 derajat. Yang beda yaitu rumusnya. Yaitu ini. H theta sama dengan cos 2 theta sin 2 theta sin 2 theta min cos 2 theta. Nah, karena 2 theta berarti sin 2 theta ini sama dengan 2 per 2 atau sama dengan setengah akar 3 dan cos 2 theta 2 pi per 3 ini sama dengan min setengah. Hingga mendapatkan hasil sebagai berikut. Cos 2 pi per 3 sin 2 pi per 3 sin 2 pi per 3 min cos 2 pi per 3. Nah, untuk 2 pi per 3 ini pada cos itu berarti dikalikan jadi 2 pi per 3. Nah, perlu kita ketahui 2 pi per 3 itu sama dengan ini.
Oh, ini 2pi/3 itu pada cos yaitu min setengah. Itu ini, min setengah. Kemudian pada sin 2pi/3 itu setengah akar 3. Nah, karena ini pada ini min cos berarti min kali min itu plus sehingga menjadi setengah. Sehingga untuk h pi/3 mendapatkan hasil seperti ini. Kemudian untuk h terhadap x positif sama seperti uh, nomor 25 itu dikalikan dengan sumbunya titiknya atau 3,4 sehingga mendapatkan hasil 1,96 dan 4,59. Jadi ini adalah hasil dari refleksi dari titik 3,4 terhadap garis yang membentuk pi/3 atau sama dengan 60 derajat terhadap sumbu x positif. Mungkin itu saja yang bisa saya pahami. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata atau ucap atau perilaku mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Om Santi Santiago.